pertemuan kali ini terkait dengan pembelajaran teori. Sebelum memulai pembelajaran, mohon disiapkan seragam dirapikan, sepatu dirapikan, dan silakan ketua kelas memimpin berdoa. Siap, gerak. Mat, gerak. Gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk? Siapa saja? Siti Sri Ahmad Rimo. Selanjutnya, silakan diperhatikan slide layar proyektor. Video ini pembelajaran mulai P5. Apa itu P5? Tema yang kita bahas pada kali ini adalah berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin ada yang tahu apa itu berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI? Yang bisa menjawab, silakan angkat tangan dan berdiri. Silakan disampaikan pemahamannya terkait proyek kelima kita kali ini. Kita menciptakan teknologi untuk membuat negara kita Indonesia untuk menjadi negara maju. Terima kasih jawaban yang luar biasa dari Mas Wisnu. Beri tepuk tangan. Dan topik yang kita pelajari adalah teknologi Islami untuk kemajuan bangsa. Kita nanti mempelajari sebuah teknologi, kemudian menciptakan sebuah teknologi. Dimensinya adalah yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Proyek ini juga berhubungan dengan materi pendidikan agama Islam. Kenalannya, konsep dasar teknologi yang pertama adalah inovasi. Dalam P5 ini kita dituntut untuk memiliki inovasi. Jadi kita sebagai manusia dalam proyek ini membutuhkan alat atau mesin atau sistem. Bisa itu smartphone, PC atau laptop dan lain sebagainya. Dan dalilnya ada dalam Quran surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 33 tentang mencintai iptek. Apa itu iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita baca bersama-sama. Artinya apakah itu hati dan manusia jika kalian sanggup melintasi penjuru langit dan bumi. Jadi kita diminta untuk mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah kontekstualisasi. Selanjutnya ini adalah video, kalian simak terlebih dahulu. Pengembangan teknologi dari tahun ke tahun kian besar, terutama dalam teknologi komunikasi. Dalam dekade terakhir, ada banyak inovasi yang hadir untuk mempermudah jaringan komunikasi. Unit aplikasi berbasis fitur internet yang bisa dijalankan smartphone, seperti browser, game online, email, sosial media, dan masih banyak yang lainnya. Dan remaja menggunakan smartphone sebagai media komunikasi. Smartphone menjadi barang penting dan harus dibawa kemana. Remaja yang secara psikologis masih ragu dalam mencari jati diri
isi hati. Selanjutnya, apa yang bisa kita ambil dari video tersebut? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video tentang teknologi dan permasalahannya di masyarakat? Silakan yang bisa menjawab. Ya, silakan. Berdiri. Dari video ini saya dapat menunjukkan bahwa perkembangan teknologi semakin cepat terjadi di era saat ini, dan teknologi memiliki dampak yang positif maupun negatif. Kita sebagai generasi penerus bangsa mestinya harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Jawaban yang luar biasa, beri tepuk tangan. Kemudian ada bencana alam dan lain-lain. Atau mungkin ada hemat listrik, hemat energi, sehingga kita bisa menciptakan produk yang berbasis smart home dan lain sebagainya. Kita mengamati kondisi lingkungan sekolah maupun masyarakat. Ini ada diskusi kelompok untuk menentukan masalah yang ingin dibincangkan. Selanjutnya, pembuatan rancangan solusi teknologi Islami seperti aplikasi sederhana, alat atau prototipe sederhana. Karena dirimu merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui proyek ini. Silakan berdiri dan bisa. Kita diberikan akal untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Artinya masih jadi satu dengan di drone. Jadi ada sekitar 8 lampu. Jadi satu rumah bisa dikendalikan dengan pakai telegram semua. Ini bisa layanannya drone. Jika ini langsung dan sebagainya. Tentang teknologi berbasis website yang dibuat oleh siswa. Ini topiknya tentang smart home. Ini kita membutuhkan dua alat seperti ini, bisa dilihat. Dan cara mengaktifkannya itu kita memerlukan micro USB. Nah, jadi pertama langsung aja kita ada tulisannya selamat datang. Di sini kita bisa akses melalui hotspot dari HP yang sudah diterapkan. Nah, jika sudah menyala itu akan berbunyi yang bisa menjelaskan R1 on, R1 off, dan juga yang lain-lainnya. Memerlukan miniatur rumah, kemudian ada alat-alat yang diperlukan dan juga smartphone. Tujuannya smart home ini adalah membantu manusia untuk mempermudah kehidupan. Kita hasil karya kami yang bertema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dengan judul deteksi ketinggian air di bendungan. Nah, itu alat yang bernama ISP 8266. Alat selanjutnya yaitu LCD, dan alat selanjutnya yaitu sensor ultrasonic, dan alat yang terakhir kita pakai yaitu aplikasi yang ada di HP, yaitu aplikasi Telegram. Ini sensor ultrasonic ini akan mendeteksi ketinggian air yang ada di bendungan. Kemudian ISP 8266 ini akan mengirimkan pesan di Telegram. Nah, sebelumnya kan kita sudah setting berapa ketinggian maksimum air yang ada di bendungan ini. Nah, di sini juga ada tulisannya. Nah, ini ada ketinggian air 14 cm. Sama. Ini 17. Sama seperti di aplikasi Telegram. Nanti kalau sudah mendekati sensor atau mendekati ininya, nanti akan ada pesan bayar. Alarmnya akan berbunyi. Ini tinggal bisa R1 on.
Dan selanjutnya bisa menyalakan lampu kedua dengan kode R2 dia berguna yang internet dan untuk yang Cara mematikannya juga sama, bisa mengetik R1 off di bot Telegram. Maka lampu otomatis akan mati. Dan begitu seterusnya sampai lampu terakhir. Ini menyalakan lampu. Kalau ingin mematikan lampu secara bersama, bisa mengetik all off di bot Telegram. Di sini kan saya menjelaskan dari alat Jadi yang pertama itu ada basic berfungsi sebagai alarm atau bunyi apabila ketinggian air sudah mencapai batas. Langsung saja kita praktekkan. Ini itu ketika airnya sudah dekat dengan selain bunyi alarm juga ada nanti dari Telegram berapa ketinggian dari air ya. Melakukan refleksi ya, pembelajaran terkait proyek penguatan ekonomi pelajar Pancasila dengan tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Berhubungan dengan pembelajaran teknologi. Apa yang telah kamu pelajari tentang inovasi dan teknologi yang Islam? Jadi apa yang kalian pelajari? Mengangkat tangan, berdiri dan menyampaikan. Khalifah Fuad, yaitu seorang pemimpin atau pengelola yang ada di Bupati. Jadi kita mendapat tugas sebagai khalifah dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, termasuk salah satu contohnya membuat atau menciptakan teknologi atau produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selanjutnya silakan mengisi refleksi secara aman di luar dan di melalui smartphone. Bisa mengetik link yang ada di sekitar komputer ataupun bisa scan barcode. Selanjutnya tidak lanjut terkait proyek yang kita laksanakan. Harapannya ada pengembangan yang lebih lanjut atau lebih baik dari proyek agar bisa menjadi solusi yang lebih efektif, yaitu khususnya kepada masyarakat. Dan informasi pada masyarakat tentang hasil proyek. Harapannya bisa menyebarkan informasi proyek yang kita buat melalui media sosial ataupun media-media yang lain yang dapat menjangkau masyarakat secara luas. Selanjutnya, yaitu kolaborasi dengan pihak sekolah maupun pihak luar sekolah ataupun lembaga lain yang berhubungan dengan proyek kita, khususnya dengan tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia secara lebih modern dan efektif dalam menjalankan kehidupan. Untuk silakan bisa dipimpin virtual. Siap ya. Doa mulai. Wa tawassaw bis sabr.